Ayat 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Ayat 35 sampai 39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sejak Yesus tampil sebagai pengajar dan pengusir roh jahat di rumah ibadat di Kapernaum, dia langsung menjadi bahan pembicaraan orang di segala penjuru di seluruh Galilea. Kalimat terakhir dari perikop Injil Markus kemarin ialah, "Tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea." Peristiwa pengusiran roh jahat oleh Yesus dialami sebagai peristiwa yang tidak biasa, sehingga berita tentang kejadian itu tersebar cepat sekali. Dalam sekejap mata orang mulai berkumpul, berkerumun, menonton, berkomentar, dan bercerita kemana-mana. Ingatan orang akan apa yang dilakukan Yesus di rumah ibadat di Kapernaum kemudian diperkuat lagi dengan penyembuhan yang kita dengar dari perikop Injil hari ini. Dikisahkan bahwa setelah pertemuan suci di rumah ibadat, Yesus bersama-sama dengan keempat muridnya pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ketika Yesus tiba, para murid memberitahu mengenai kondisi ibu mertua Simon yang sedang terbaring karena sakit demam. Suasana hati orang-orang yang datang berkunjung tentu kurang begitu gembira karena diwarnai suasana demam yang diderita oleh ibu mertua Simon. Yesus lalu menghampiri tempat pembaringan ibu mertua Simon itu. Sambil memegang tangannya, dia membangunkan perempuan itu. Lalu lenyaplah demamnya. Setelah sembuh, ibu mertua Simon melayani para tamu. Kehadiran Yesus di rumah Simon tidak hanya membuat ibu mertua Simon sembuh dari sakit demam, tetapi mengubah suasana rumah yang sebelumnya mendung menjadi cerah ceria dan penuh sukacita. Para penduduk Kapernaum yang tahu tempat Yesus berada
datang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan di depan pintu rumah Simon. Yesus mendekati para penderita sakit. Ia menyembuhkan mereka dan melenyapkan setan-setan. Betapa gembiranya orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus. Hidup mereka yang sebelumnya suram karena dikuasai oleh penyakit dan kuasa kejahatan, kini menjadi cerah ceria. Tindakan Yesus mengubah keadaan manusia. Orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa setan, serta orang-orang lain yang menyaksikan tindakan Yesus, mulai bercerita tentang peristiwa tersebut. Yesus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika para pengikutnya masih tidur nyenyak, pagi-pagi benar Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus tentu merenungkan peristiwa semalam itu secara mendalam di hadapan Bapanya dalam doa. Ia ingin tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Dalam doa, Yesus mencari kepastian tentang tujuan kedatangannya. Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya, bukan kehendak manusia. Maka ketika Simon dan kawan-kawannya datang kepadanya dan memberitahukannya, semua orang mencari Engkau, Yesus tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kehendak orang-orang yang membutuhkannya. Yesus tahu bahwa dia harus pergi dari orang-orang yang sudah mengenalnya dan pergi untuk mencari orang-orang yang belum mengenal kabar baik yang diberitakannya. Ia mengajak para pengikutnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah dia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Apa makna kisah Injil hari ini bagi kita? Pertama, kehadiran Yesus dalam hidup kita mengubah situasi hidup kita yang suram dan mendung karena berbagai alasan menjadi cerah ceria. Yang dituntut dari kita adalah membiarkan diri didatangi Yesus. Setiap orang yang menerima Yesus akan menikmati kabar baik yang diwartakannya dan mengalami tindakan kasih-Nya. Sebagai pengikut Yesus, kita mesti memberitahu kondisi hidup sesama kita, negara kita, dan situasi dunia kita kepada Yesus melalui doa agar dapat diubah oleh Yesus. Tidak hanya itu, tetapi kita juga harus membawa sesama yang menderita dan terganggu hidupnya kepada Yesus, agar mereka pun disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus dari berbagai ikatan yang menyengsarakan mereka. Kedua, relasi dengan Allah dalam doa menjadi kekuatan utama yang memampukan kita untuk membedakan mana kehendak Allah
dan mana keinginan manusia. Relasi dengan Allah akan mendatangkan kebijaksanaan yang membuat kita mampu untuk memilih kehendak Allah meski terasa sulit dan berisiko. Ketiga, adalah merupakan misi utama setiap orang Kristiani untuk mewartakan kabar baik dan menjadi saksi tindakan Yesus. Sebagaimana orang-orang yang disembuhkan dan dibebaskan dari roh jahat akhirnya menjadi pewarta dan saksi Yesus Kristus, kita pun disembuhkan dan dibebaskan dari kuasa kejahatan untuk menjadi pewarta Injil dan saksi Yesus Kristus. Keempat, kita disembuhkan untuk melayani. Kesembuhan, perubahan suasana hidup, pembebasan dari berbagai kekuatan jahat tidak hanya bersifat personal, melainkan juga bersifat sosial. Sebagaimana ibu mertua Simon yang langsung melayani tamu setelah disembuhkan oleh Yesus, demikian pula penyembuhan, pembebasan, dan perubahan yang kita alami dimaksudkan agar kita menjadi pelayan bagi sesama. Semoga kita senantiasa menyadari bahwa kita pun disembuhkan untuk melayani sesama. Kita pun diundang untuk memberi cinta kepada sesama. Dengan mencintai, kita yakin bahwa kita semakin dicintai oleh banyak orang. Meskipun balasan cinta itu tidak seketika kita alami dari orang lain, akan tetapi janji Allah menjadi harapan bagi kita yang rela membantu sesama. Cinta yang tulus tidak mengharapkan pamrih. Cinta yang tulus harus terjadi karena memang Allah yang menghendaki. Apa yang kita beri akan kita peroleh dari Tuhan karena janjinya kepada kita. God bless you.